Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai penentuan desain konveyor. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aziza Khairuniswa dengan NPM 33342400102 dan berikut merupakan anggota kelompok kami yaitu kelompok 3. Selanjutnya, perkenalan diri akan dilakukan saat memaparkan materi. Perkenalkan, nama saya Sakarlo Jamur Tungkir dengan NPM 33342400172. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang melatar belakangi desain belt conveyor. Dalam industri pertambangan atau pengolahan mineral, pemindahan barang atau proses pemindahan barang sangat dibutuhkan karena eh, eh, pemindahan barang atau loading atau unloading itu memegang peranan penting dalam efisiensi produk. Salah satu alat untuk memindahkan barang dari tempat lain, dari satu tempat ke tempat lain adalah belt conveyor. Karena mampu memindahkan material secara kontinu, ekonomis, dan mudah dalam pengoperasiannya. Contohnya mineral kasiterit yang merupakan mineral utama penghasil logam timah yang banyak ditemukan dalam bentuk pasir ataupun aluvial. Mineral kasiterit memiliki karakteristik sifat fisik yang cukup keras dan abrasif, densitas tinggi, dan sudut istirahat yang besar. Dari karakter kasiterit tersebut, diperlukan perhitungan dan pertimbangan untuk menentukan jenis konveyor yang akan digunakan dalam material handling agar proses yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vincentius Brian Dominic dengan NPM akhir 037. Di sini saya akan mendefinisikan tentang apa itu belt conveyor. Belt conveyor sendiri merupakan alat transportasi mekanis yang digunakan untuk memindahkan material secara kontinu atau terus-menerus dari satu titik ke titik lain menggunakan sabuk atau belt yang bergerak di atas roller atau idler. Belt conveyor memiliki beberapa fungsi, yaitu transportasi material curah atau bulk material, transportasi barang satan atau unit load untuk menurunkan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi proses produksi. Mengapa menurunkan biaya operasional dimasukkan ke dalam fungsi? Karena jika proses pemindahan material diganti dengan menggunakan seperti alat transportasi lain yaitu dump truck, itu akan membutuhkan biaya tambahan seperti pada peluasan lahan untuk pembuatan lintasan dari dump truck itu sendiri dan akan meningkatkan risiko kecelakaan kerja dalam pabrik itu sendiri. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai data dasar atau basic data dari mineral kasiterit yang nantinya akan digunakan dalam proses perhitungan. Kasiterit merupakan mineral oksida dari timah yang menjadi sumber utama logam timah. Mineral ini memiliki sistem kristal tetragonal dengan tingkat kekerasan 6 hingga 7 skala Mohs. Sehingga mineral ini termasuk mineral yang keras dan bersifat abrasif. Secara fisik, kasiterit memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama, tahan terhadap lapukan dan erosi. Yang kedua, memiliki warna coklat, hitam, atau hitam kecoklatan. Dan yang ketiga, bentuknya bisa berupa kristal masif, granular, atau campuran dengan kuarsa. Rata-rata partikelnya sekitar 230 mm dengan berat jenis murni antara 6,8 hingga 7,1 gram per cm kubik. Namun, jika dicampur dengan jenis batuan vulkanik, berat jenisnya bisa turun menjadi sekitar 2,5 gram per cm kubik. Kasiterit juga memiliki titik leleh sekitar 232 derajat Celcius, dan karena kekerasannya yang tinggi, hal ini mempengaruhi pemilihan alat serta proses pengolahan mineralnya. Pada bagian bawah slide, itu terdapat dua tabel pendukung. Yang pertama, itu menunjukkan pengolahan mineral berdasarkan ukuran partikel dari gumpalan besar hingga ke partikel halus. Pada tabel kedua, menjelaskan berat jenis material mulai dari material ringan seperti peat and coke hingga material sangat berat seperti air core atau cobblestone.
Perkenalkan, saya Rizka Aulia Sarwono dengan NPM 33342400044. Pada kesempatan ini akan menjelaskan basic data yang digunakan untuk mendesain belt conveyor. Material yang akan melewati belt conveyor ini berupa kasiterit dengan densitas bulknya 2,5 gram per cm kubik dan kapasitasnya 150 ton per hour dengan panjang lintasan A 730 meter dan panjang lintasan B-nya 650 meter. Dan ketinggian di A 0 meter karena berbentuk datar, dan ketinggian di B yaitu 42,5 meter dengan sudut 12 derajat dengan angle of repose-nya 35 derajat sampai 39 derajat dan angle of surge-nya 25 derajat. Dan asumsi diameter material setelah melewati secondary crushing yaitu 6 inci dan lebar belt yang dibutuhkan yaitu 42 inci dan diameter idle rolls-nya yaitu 6 inci, kemudian kecepatan belt yang digunakan yaitu 600 fpm, angle of throwing idlers-nya yaitu 35 derajat dan idler spacing-nya yaitu 3 feet dan return idler spacing di 10 feet. Dengan SAG belt-nya yaitu 2% dan berat dari belt-nya 14 pound per feet dan faktor koreksi temperaturnya berada di 1 dan berat materialnya berada di 8,33 pounds per feet. Perkenalkan, saya Rizka Aulia Sarwono dengan NPM 33342400044 yang akan menjelaskan terkait kapasitas mega belt conveyor yang menjadi pertimbangan desain belt conveyor. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kapasitas meja belt conveyor diantaranya angle of surge yang berada pada 25 derajat untuk material kasiterit dengan lebar belt yang diperlukan 42 inci dengan kecepatan belt conveyor-nya berada pada 600 feet per menit. Dengan densitas bulk-nya berada pada 2,5 gram per cm kubik atau setara dengan 156,07 pounds per feet kubik, didapatkan equipment kubik per hour-nya berkisar pada 1922,214 feet kubik per jam dengan equipment capacity-nya berada pada 320,369 feet kubik per jam sehingga didapatkan rasio 1:6 atau setara dengan 0,1667. Sekian yang setara dengan juga 16,67%. Perkenalkan, saya Beni Darmawan dengan NPM 33342400103. Saya akan menjelaskan mengenai salah satu komponen utama dari belt conveyor, yaitu idler. Idler adalah roll penyangga atau roller yang tidak digerakkan oleh motor, atau disebut juga non-drive roller, tetapi berputar bebas karena gesekan dari sabuk conveyor yang melintas di atasnya. Idler dipasang di sepanjang jalur belt conveyor, baik di bagian atas, carry side, maupun bawah, return side. Idler belt conveyor memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menopang beban material atau carry load. Yang kedua, menjaga bentuk dan arah sabuk. Yang ketiga, mengurangi gesekan dan keausan. Yang keempat, menopang sabuk sisi bawah atau return side. Dan yang terakhir, menstabilkan sabuk di titik kritis. Perkenalkan, nama saya Bagas Duyanto dengan NIM 33342404171. Di sini saya akan melanjutkan teman saya dan memaparkan apa yang telah saya buat, yaitu alas atau penyangga. Alas atau penyangga pada belt conveyor merupakan bagian pada belt conveyor yang berfungsi untuk menyangga, menopang, dan menstabilkan conveyor pada saat belt conveyor itu berfungsi. Penyangga ini menopang komponen utama seperti idler, belt itu sendiri, pulley, dan drives. Pada penyangga yang kami buat ini, jarak antar kedua penyangganya yaitu 42 inci yang menyesuaikan dari belt itu sendiri. Bahan yang digunakan untuk penyangga ini adalah baja galvanis, karena baja galvanis ini memiliki sifat yang tahan korosi dan sifat mekanik yang kuat. Karena perlu diketahui, kasiterit merupakan bahan yang cukup abrasif dan memiliki densitas yang tinggi. Dan pada konteks ini,
kapasitas yang dibawa itu 150 ton per jam, sehingga membutuhkan bahan yang kuat. Terima kasih. Perkenalkan, saya Abdillah Muhammad Arafi dengan NPM 33342401448. Di sini saya akan menjelaskan tentang idler belt conveyor yang sudah kami desain berdasarkan referensi yang kami gunakan, yaitu CEMA D635E42 dengan spesifikasi diameter of idler roll-nya itu 6 inci, angle of throwing idler-nya itu 35 derajat, idler spacing-nya 3 feet, dan return idler spacing-nya itu 10 feet. Dengan belt sag 2%, belt weight-nya 14 lbs per feet, dan material weight-nya itu 8,333 lbs per feet dengan ambient temperature correction factor-nya itu 1. Dan untuk kecepatan dari idler belt conveyor ini dengan kecepatannya 600 fpm. Lalu untuk material yang digunakan pada idler belt conveyor ini menggunakan baja karbon dan biasanya dilakukan pelapisan berupa galvanize untuk memberikan ketahanan terhadap korosi. Lalu untuk mendesain alat tersebut, kami menggunakan AutoCAD dengan pertama yang menggunakan tool circle dengan diameternya 6 inci dan dilakukan extrude dengan panjang 15,0625 inci. Lalu dibentuk hingga 3 roller sejajar secara horizontal. Lalu untuk roll pada bagian kanan dan kirinya itu dilakukan rotasi sebesar 35 derajat. Lalu untuk merangka idlernya tersebut disesuaikan dengan ukuran dari ketinggian belt conveyor tersebut dengan ketinggian 18,0625 inci dan lebar dari roller paling kanan dan ke kirinya itu sebesar 53 inci. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sultan Anal Melarisa dengan NPM 333424015. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai perhitungan belt conveyor, lebih tepatnya tentang tegangan efektif, yang saya ambil dari buku CIMA Handbook pada halaman 118. Dengan rumus tegangan efektif sama dengan T1 dengan T1 minus T2. T1 sendiri merupakan tegangan belt pada bagian yang ketat ya, atau bagian head carrying pada bagian head, yang paling ujung head drive. Kemudian untuk T2 adalah tegangan belt pada bagian yang renggang atau bagian return. Untuk perhitungan di poin pertama yaitu mengenai berat material. Perhitungannya itu Q dikali 2000 per 60 kali V dan hasilnya sebagai berikut. Kemudian poin kedua adalah penjumlahan dari berat material dan berat belt, yang berat belt sendiri sudah diketahui berdasarkan lebar belt dan parameter-parameter belt lainnya yang sudah diketahui di buku referensi tersebut. Dan diketahui bahwa beratnya adalah 14 pound per feet. Kemudian nomor 3 adalah tentang tegangan minimum ya. Yang mana tegangan minimum itu sama dengan tegangan tel pada bagian horizontal. Karena di sini perhitungannya dibagi menjadi 2 ya. Perhitungan bagian pertama itu untuk bagian horizontal, belt yang bagian horizontal, dan yang kedua itu bagian incline. Dan selanjutnya adalah perhitungannya digabung dan dihasilkan tegangan efektif. Nah, untuk bagian tel horizontal itu sama dengan tegangan minimum dan dihasilkan hasilnya sebagai berikut yang sudah sesuai di PPT ya. Kemudian nomor 4 atau poin keempat adalah tentang tegangan akibat gaya untuk menaikkan atau menurunkan belt. Di sini perlu digarisbawahi bahwa yang sudah tercantum sayangnya kurang tepat ya untuk keterangannya. Namun untuk rumus-rumusnya itu sendiri tidak ada kesalahan, keterangannya saja yang salah. Bagian 4 seharusnya membahas tentang tegangan akibat gaya untuk menaikkan atau menurunkan belt. Hasilnya sebagai berikut.
Lalu poin kelima adalah tentang tegangan akibat resistensi untuk lentur seiring belt tersebut melewati return idle. Hasilnya sebagai berikut. Kemudian nomor 6 adalah T2 ya, perhitungan tentang T2 atau tegangan belt pada bagian yang renggang. Untuk rumus T2 sendiri diambil dari rumus T2 sama dengan TTL atau TT plus TB dikurang TYR. Untuk TT itu adalah tegangan pada tel, TB sudah dijelaskan tadi, tegangan akibat gaya untuk menaikkan atau menurunkan belt, dan TYR adalah tegangan akibat resistansi belt untuk lentur seiring melewati return idle. Kemudian di slide selanjutnya dijelaskan pada poin ke-7 adalah faktor gesekannya atau Kx. Ini dibagi dua juga. Untuk Kx1 rumusnya sebagai berikut. Untuk Kx1 ya, faktor gesekan pada belt yang bagian horizontal. Poin ke-8 menjelaskan tentang tegangan belt pada titik X ya, atau titik tertentu akibat beban belt dan beban material, atau disimbolkan dengan TWCX. Pada kasus ini TWCX1 karena untuk menghitung bagian horizontal terlebih dahulu. Kemudian poin nomor 9 membahas tentang tegangan belt pada titik tertentu, titik X, akibat adanya gesekan yang disimbolkan dengan TFCX. Di sini lagi-lagi membahas tentang TFCX yang bagian horizontal. Kemudian poin 10 mengenai tegangan belt pada titik tertentu, titik X, di carrying run. Di sini dijelaskan pada yaitu TCX1. TCX1 itu untuk bagian horizontal ya. Nah, untuk TCX1 ini dia berada di bagian head ya, head bagian horizontal, maka bisa dikatakan bahwa TCX1 ini sama dengan tegangan tail pada belt yang incline, karena kami menggunakan perhitungannya bagi dua ya. Jadi TCX1 sama dengan T2. Kemudian poin nomor 11 adalah poin TWCX2. Sama artinya, cuma perbedaannya adalah ini untuk bagian incline. Poin nomor 12 adalah TFCX2. Lagi-lagi sama. Hanya perbedaannya adalah ini untuk bagian belt yang incline. Kemudian kita ke slide selanjutnya. Pada slide selanjutnya, poin 13 yaitu yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa tegangan tail pada bagian incline atau bagian kedua itu sama dengan tegangan head atau TCX1 pada bagian horizontal itu sendiri. Kemudian untuk T2, T1 ya. T1 itu sama dengan TCX2 ya, atau tegangan head pada bagian horizontal, pada bagian incline, T2 itu adalah tegangan head di bagian incline. Nah, karena T2 itu sendiri merupakan tegangan pada bagian yang carrying run, yang bagian paling ketat, dan bagian paling ketat itu berada di bagian head dan bagian carrying run itu sendiri. Dalam kasus ini head drive itu berada pada bagian incline ya, bagian yang kedua. Untuk rumusnya sendiri T1 sama dengan TCX2 atau bagian head itu, dan TCX2 itu sama seperti tadi, rumusnya adalah tegangan pada tail atau TT plus TWCX atau tegangan akibat
tegangan pada titik X ya, akibat beban belt dan material. Titik X ini maksudnya di titik head drive itu sendiri. Dan TFCX 2 ya, yaitu tegangan belt pada titik head drive akibat adanya gesekan. Setelah mengetahui pada poin 14 ya, bahwa T1 itu sudah diketahui hasilnya berapa. Kemudian pada poin 15 tegangan efektif bisa dihitung, yaitu tegangan efektif sama dengan T1 kurang T2. Tegangan efektif ini penting untuk mengetahui daya yang diperlukan untuk menggerakkan conveyor belt yang telah didesain. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang desain belt conveyor yang kelompok kami buat. Kelompok kami memilih konsep desain 3D atau 3 dimensi dengan gambaran kasar seperti yang ditampilkan di dalam layar. Dan berdasarkan pertimbangan area of load cross section, material-material tertentu dipilih dan digunakan untuk menyusun belt conveyor yang kami desain pada setiap bagiannya. Pada bagian belt, kami menggunakan material steel cord dengan rubber yang digabungkan dengan polyester karena memiliki material yang kuat dan tahan terhadap abrasi. Untuk material idler sendiri disusun dengan carbon steel dengan rubber impact ring dikarenakan material ini tahan terhadap beban dan benturan. Untuk bagian pulley disusun dari material carbon steel dengan paduan keramik atau rubber legging karena materialnya yang anti-slip dan tahan lama. Kemudian pada bagian frame, material steel galvanis digunakan untuk spesifikasi yang kokoh dan tahan korosi. Dan yang terakhir, pada bagian liner terbuat dari material harddox yang tahan terhadap abrasi tinggi. Perkenalkan, nama saya Sultan Anam Larissa dengan NPM 333 pada 240015. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai area of load cross section. Untuk area of load cross section, karena kami menggunakan drawing idler ya, maka kita menggunakan area of load cross section untuk drawing idler. Untuk detailnya bisa dilihat pada gambar berikut. Poin penting untuk menghitung area of load cross section yaitu adalah area of surcharge dan base trapezoidal area. Untuk area of surcharge dilambangkan dengan AS dan base trapezoidal area dilambangkan dengan AB. Detailnya dapat dilihat pada slide. Kemudian parameter lainnya yang sudah diketahui sejak awal adalah B, yaitu width of belt atau lebar dari belt. Ketahui sebelumnya bahwa lebar dari belt adalah 42 inci. Untuk C, sudah diberikan rumusnya ya, bahwa C sama dengan 0,55 B ditambah 0,9 inci. Untuk B adalah width of belt, dan B dan C ini merupakan parameter penting untuk pada akhirnya digunakan untuk menghitung area of surcharge dan base trapezoidal area. Slide selanjutnya memberikan detail perhitungan. Diketahui sebelum bahwa C sama dengan 0,55 B ditambah 0,9 inci. 0,55 B lalu B disubstitusikan yaitu 42 inci. Hasilnya itu 0,55 B 0,55 dikali 42 ditambah 0,9 inci. Hasilnya adalah 3,21 inci. Berangkat dari rumus dari parameter lebar belt, kemudian C, kita bisa menemukan atau kita bisa menentukan
base trapezoidal area atau AB, yaitu L ditambah L1 per 2. Yang mana L dan L1 ini bisa diturunkan kembali menjadi rumus-rumus yang meliputi parameter B dan C. Hasil dari base trapezoidal area yang telah dihitung adalah 23,9203 inci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Krisna Marbangun dengan NPM 33342400063. Di sini saya akan memaparkan tentang perhitungan luas penambang muatan atau area of cross section pada belt conveyor. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar luas penampang material yang dapat dibawa oleh belt. Langkah pertama dimulai dengan mencari jari-jari lengkung atau radius pada bagian tengah belt menggunakan rumus R sama dengan 0,5 L1 per sin 2 alfa. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai radius sebesar 37,8694 inci. Nilai ini menggambarkan kelengkungan belt yang terbentuk akibat sudut kemiringan Adler. Selanjutnya dilakukan perhitungan luas penampang lengkung atau AS dengan menggunakan rumus AS sama dengan PR kuadrat dikali 2 alfa per 360 derajat dikurangi R kuadrat sin 2 alfa per 2. Dari perhitungan tersebut didapatkan nilai AS sebesar 76,4516 inci persegi. Kemudian luas total penambang muatan dihitung dengan menjumlahkan luas datar bagian bawah belt atau AB dan luas lengkung yang baru dihitung tadi, sehingga AT sama dengan AB ditambah AS sama dengan 23,9203 ditambah 76,4516 sama dengan 100,3. Jika dikonversi ke satuan meter persegi, hasilnya adalah 0,06476 meter persegi atau setara dengan 0,697 feet persegi. Hasil ini nantinya akan digunakan untuk menentukan kapasitas angkut belt conveyor, karena luas penambang inilah yang menunjukkan volume material yang dapat dibawa persatuan panjang belt. Jadi, semakin besar nilai area yang diperoleh, semakin besar pula kapasitas pengangkutan materialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Krisna Marbangun dengan NPM 33342400063. Saya akan memaparkan tentang area offload cross section pada belt conveyor. Area offload cross section pada belt conveyor yaitu luas penampang muatan material yang terbentuk di atas belt ketika belt conveyor sedang membawa material dari satu titik ke titik lainnya. Nilai area ini sangat penting karena menjadi salah satu parameter utama dalam menentukan kapasitas angkut dari sebuah sistem belt conveyor. Secara umum, fungsi utama dari area offload cross section ada dua. Yang pertama, untuk menentukan volume material yang dapat diangkut oleh belt persatuan panjang. Artinya, semakin besar luas penampangnya, semakin besar pula volume material yang bisa dibawa oleh conveyor setiap meternya. Yang kedua, area ini digunakan sebagai dasar perhitungan kapasitas angkut total dari belt conveyor, yang nantinya juga berkaitan dengan kemudahan daya motor, efisiensi sistem, serta kinerja keseluruhan alat. Lalu, semakin besar area penampang, maka semakin besar pula kapasitas angkut yang dapat dicapai. Namun, area ini tidak berdiri sendiri karena dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, di antaranya yaitu yang pertama, lebar belt, yang merupakan faktor utama. Belt yang lebih lebar mampu menampung material lebih banyak, sehingga kapasitas meningkat secara langsung. Yang kedua, sudut kemiringan Adler atau trugging angle, yaitu sudut yang membentuk posisi belt menjadi cekung. Sudut ini memengaruhi bentuk penambang material di atas belt. Semakin besar sudutnya, maka area penambang material yang terbentuk juga akan semakin luas. Yang ketiga, tipe dan sifat material. Seperti densitas curah atau bulk density, kemampuan mengalir dan kadar kelembapan. Misalnya, material dengan densitas tinggi atau yang mudah mengalir akan memberikan penambang yang lebih stabil, sedangkan material lembab cenderung menggumpal dan mengurangi efisiensi pengisian area. Nah, di sisi kiri slide terdapat contoh perhitungan flat belt load section area. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh panjang L1 sebesar 32,008 inci,
jari-jari lengkung R sebesar 37,6894 inci, dan luas penambang AS sebesar 76,4516 inci persegi. Jika dikonversi, total area penambang yang terbentuk adalah 0,532 feet persegi. Nilai ini merupakan dasar untuk menentukan volume material yang dapat diangkut dan selanjutnya digunakan untuk perhitungan kapasitas konveyor. Kemudian, berdasarkan spesifikasi tersebut, diperoleh kebutuhan daya penggerak sebesar 159,8903 horsepower. Dalam perhitungannya, digunakan efisiensi motor sebesar 90%, efisiensi transmisi sebesar 95%, dan efisiensi mekanik sistem sebesar 85,5%. Artinya, meskipun daya teoritis yang dibutuhkan cukup besar, efisiensi sistem akan menentukan berapa daya aktual yang benar-benar diperlukan agar konveyor dapat bekerja secara optimal.